Oke. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang barang given, ya, atau sering kenal sebagai the given paradox. Ya. Apa itu given paradox? Jadi given paradox itu suatu kondisi di mana yang bertentangan dengan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan bilang kalau harga itu naik, maka barang yang diminta turun, atau sebaliknya kalau harga barang itu turun, maka permintaan barang itu bertambah. Ternyata given paradox itu menyatakan sebaliknya. Jadi harga barangnya turun, permintaannya malah turun, dan harga barangnya naik, permintaannya malah naik. Ini selama bertahun-tahun itu menjadi misteri yang yang susah untuk dipecahkan ya oleh para ekonom di awal-awal periode pengembangan ilmu ekonomi. Sekarang mari kita ilustrasikan ya kondisi barang given tersebut ya. Nah, saya ambil sebuah utility function yang seperti ini bentuknya. Ya. U fungsi dari sama dengan alpha 1 kali ln dari x min gamma x dikurangi alpha 2 dikali ln dalam kurung gamma y min gamma min y, di mana parameternya sudah ditulis sebagai berikut: alpha 1 sama dengan 0,25, alpha 2 0,75, gamma x 10 dan gamma y 150. Kemudian saya sudah siapkan gambar seperti ini. Nah, kemudian sebagai langkah awal tentunya kita harus tentunya kita akan harus menentukan dulu ya berapa kondisi awalnya. Kondisi awalnya tentunya kendala budget constraint yang dihadapi konsumen seperti apa. Oke, katakanlah sekarang kondisi budget constraint-nya adalah income yang siap dibelanjakan oleh konsumen sebesar 650. Kemudian konsumen menghadapi harga barang X sebesar 45 dan menghadapi harga barang Y sebesar 2,5. Oke. Kemudian kita gambar budget constraint-nya. Ya, kita gambar budget constraint-nya pada X0, pada harga barang X awal, pada harga barang Y awal, dan pada income 0. Oke. Nah, ini adalah budget constraint-nya. Budget constraint-nya saya bikin garis lurus. Oke. Nah, ini budget constraint-nya. Tentunya ini adalah budget constraint ini adalah pilihan kombinasi dari barang X dan Y yang akan dikonsumsi, yang dibelanjakan, yang akan dikonsumsi oleh konsumen dengan menghabiskan semua anggaran yang dimilikinya. Untuk memasukkan utility, konsumen akan mencari utility yang paling maksimum yang bisa dicapai oleh budget constraint ini. Oke. Dan ini ternyata berada pada utility 0 ya, yang ini. Oke. Dan ini tercapai ketika X nya sebesar 11,944, atau kalau saya ilustrasikan di sini terjadi ketika X nya 11,944. Oke. Nah, selanjutnya apa yang terjadi kalau terdapat penurunan harga barang X? Ya. Terdapat penurunan harga barang X. Jadi harga barang X turun, katakanlah turun menjadi 35 dari asalnya yang 45 turun sebesar 10 unit uang sebesar 35. Dengan demikian budget line-nya berputar ke arah kanan. Ya, kita gambarkan harganya yang baru untuk X, tapi untuk Y tidak, dan income juga tetap. Oke, nah ini adalah budget line yang baru. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan pilihan konsumen? Tentu konsumen mengalami ekspansi dari expenditure, ya, sehingga utility itu pasti lebih tinggi.
Oke, karena kita tahu prinsip dari utility itu adalah utility akan meningkat seiring dengan berkurangnya harga ya. Kalau Anda lihat properti dari indirect utility function, itu kita tahu bahwa utility itu fungsi kebalik dari harga barang. Jadi kalau harga barang turun, utility harusnya naik. Oke. Dan ini ternyata memang betul itu tercapai di utility yang lebih tinggi, utility 1. Oke. Ini saya kasih warna yang lain dan tebalnya samain. Oke. Nah, cuman yang menarik di sini, walaupun utility yang dicapai itu lebih tinggi, tetapi ternyata barang X yang dibeli lebih sedikit. Ya. Jadi barang X yang dibeli itu ternyata menjadi 11,07 dari yang asalnya 11,94. Ya. Kalau kita ilustrasikan di sini, ya, oke, ini bergerak ke kiri. Jadi X mengalami penurunan konsumsi akibat penurunan harga barang. Nah, ini yang disebut dengan barang given atau given paradox. Ya. Nah, selama ini banyak sebelum dulu ya, ekonom tuh bingung. Ya. Kenapa kok barang given itu bisa terjadi? Oke, bukankah kalau misalkan terdapat penurunan harga barang relatif, artinya akan terjadi substitusi kan? Jadi barang yang turun harganya akan dikonsumsi lebih banyak dengan mensubstitusikan barang yang tidak turun harganya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan substitution effect. Nah, apakah terjadi substitution effect dalam fenomena seperti ini? Oke. Nah, ini ternyata ekonomi modern bisa menjawabnya dengan mendekomposisi apa yang terjadi tersebut menjadi dua bagian. Efek substitusi dan efek pendapatan. Ternyata setelah kita teliti lagi, efek substitusinya benar. Jadi ketika terjadi penurunan harga barang X, maka terjadi substitusi. Dan itu hanya bisa kita pahami kalau kita bisa isolasi dampak income. Jadi income efeknya kita isolasi. Untuk mengisolasi dampak income, maka kita melakukannya dengan mencari berapa komposisi barang yang akan dikonsumsi sebagai dampak dari perubahan harga ketika utility-nya tidak berubah. Ya, untuk mengisolasi dampak income. Caranya bagaimana? Secara geometris, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, adalah kalau kita bisa mengambil rasio harga barang yang baru, yang ini slope-nya, kemudian mencari titik yang bersinggungan antara garis ini dengan kurva indifference curve yang lama yang mencerminkan utility yang lama. Oke, jadi kita cari dan disitulah maka kita bisa men-trace substitution effect. Secara matematis, berarti kita tinggal mencari ISO expenditures untuk mencapai utility tertentu dengan barang tertentu. Jadi minimum expenditure function. Jadi fungsi E yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, jadi caranya adalah kita kan tahu ada fungsi minimum expenditure. Ya. Kita cari S. ES itu adalah minimum expenditure ya, yang substitution effect. Jadi berapa expenditure yang bisa kita beli, ini yang kita harus belanjakan dengan harga kita menghadapi harga barang yang baru ya. Yang baru itu X-nya, Y-nya enggak. Tetapi ingin mencapai utility yang lama. Utility yang lama yang merah yang ini. Utility yang lama itu adalah U0. Oke. Nah, kalau kita masukkan ke fungsi ini, kita bisa tahu, oh ternyata untuk mencapai utility lama, ya utility yang ini, tetapi menghadapi harga yang baru, berapa minimum expenditure yang harus kita keluarkan? Ternyata 526. Oke, dan dengan angka ini kita bisa membuat garis ISO expenditure ya, yang akan menyinggung kurva utility yang lama ya. Ya, oke.
saya oke. Jadi ini, jadi substitution efeknya. Nah, tercapai di titik berapa ya? Di titik singgung ini. Pengen tahu persisnya bagaimana? Kita masukin ke Hicksian demand function kan? Anda harus ingat. Jadi XS adalah Hicksian demand, Hicksian demand pada harga baru, ya, dan pada expenditure, pada utility function yang lama. Anda tahu kan Hicksian itu fungsi dari U0, dan ini ternyata adalah 12,835. Jadi substitution effect itu terjadi di 12,835 ya. Atau kalau diilustrasikan di sini itu menjadi XS ini. Jadi artinya apa? Artinya substitution effect terjadi dari titik ini ke titik ini. Tetapi ketika income effect terjadi ke sini, ternyata barang bergerak dari ke arah titik yang ini, sehingga mengakibatkan terjadinya paradox given. Jadi itu contoh ilustrasi given paradox dalam contoh kasus utility function yang spesial seperti ini.